Welcome back to my channel. Baik lagi di Ocehin Elvi. Kali ini gue lagi sama ding 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 ding. Halo. Jis, gimana kabarnya Jis? Alhamdulillah baik. Baik. Baik banget. Lagi naik gunung nggak? Wah, terakhir naik gunung ya kemarin doang sih, Pi. Oh, kemarin doang. Udah lama banget Yang setelah ke Jonggol pandemi itu. ini ya. Yang ke Jonggol itu. Heeh. Oke, jadi teman-teman, Ajis ini salah satu teman gue yang sering banget hiking ya Jis ya. Yoi. Naik gunung. Gitu, Jis. Ceritain dong Jis, pengalaman naik gunung terseru. Kalau terseru sih banyak ya sebenarnya. Yang paling seru itu ya pendakian pertama. Kapan tuh, tahun berapa? Tahun ya baru sih 2013. 2000. Oh, jadi belum lama ya? Belum lama juga, baru-baru seneng naik gunung itu baru-baru juga. Iya. Gunung pertama yang lu naikin itu? Naik Gunung Gede. Gue Pangrango. Iya, di situ gua mencoba-coba tuh ikut sama teman. Ya. Nah di situ gua nggak punya alat ataupun apa deh peralatan yang naik gunung dah. Ya. Gue semuanya dipinjemin tuh sama teman, langsung berangkat tuh. Oke. Di situ gua nggak ada persiapan apa-apa. Baru aja naik ke Pos 1? pos 1. Rasanya capek banget sih. Gila. Berarti naik gunung tuh harus ada persiapannya ya? Nah iya. Oke Jis, kalau persiapannya sendiri apa sih Jis kira-kira? Untuk teman-teman pemula gitu yang mau belajar naik gunung. Itu kan nggak mungkin nih kayak lu tadi baru pertama kali naik gunung di pos 1 aja udah. Itu sudah salah banget. Salah ya? Oke. Apa tuh Jis persiapannya? Persiapannya sih ada 6 ya persiapannya sebenarnya. Yang pertama itu lu harus siapin fisik dan stamina. Oke, ada 6. Yang pertama fisik dan stamina. Minimal lu lari lah. Lari sebelum pendakian, minimal seminggu sebelumnya lah. Lu lari. Kalau lu emang sering lari ya bagus gitu ya. Biar gak kaget ya. Iya, biar gak kaget. Gue dulu kan ceritanya gitu kan. Baru aja pos 1 udah kaki itu udah pegal-pegal karena nggak ada persiapan. Itu pemula banget kan artinya. Nekat lah ya. Nekat itu ya. Jangan ditiru ya teman-teman. Jangan ditiru pokoknya. Yang kedua itu lu harus tahu lah gunung apa yang lu daki gitu. Kepoin lah informasi tentang gunung itu lu harus cari tahu dulu gitu ya. Bener. Misalnya kalau kita ke Gunung Salak misalnya, ya infoin aja. Banyak kok ya di Google sekarang. Banyak. Tinggal searching kok. Banyak. Gunung Salak itu tipenya kayak gimana? Lu harus siapin apa dan lain-lainnya dah. Apa sih namanya? Di sana treknya kayak gimana gitu ya. Gimana. Pokoknya harus dipersiapin lah. Aduh, di depan kita ada monyet guys. Monyetnya gede banget anjir. Dia pengen minum anjir. Iya, dia aus ya. Lu mau minum? Ya, sorry teman ngoceh ini ada monyet beneran, gua nggak bohong. Ya, semoga aja nggak masuk frame. Ya, kalau masuk frame bagus juga sih. Nong, coba di shoot nong. Enggak, itu belokin kameranya. Mau diocehin juga ternyata dia. Lu pada kasih minum. Sorry temen ojek tadi ada gangguan. Ada si Wak lewat, jadi ya udah nggak apa-apa ya. Ya babang tampan. Oke, tadi dari 6 persiapan yang harus diketahui sama pendaki itu baru 2 ya? Baru 2. Yang pertama tadi kita harus persiapan fisik dan stamina. Oke, prepare ya. Kedua kita harus tahu treknya. Kondisi gunungnya seperti apa. Oke. Jadi perbekalan juga kita jadi siap ya siap semuanya lah, ya. Pokoknya. Oke, yang ketiga Jis. Treknya kan. Yang ketiga itu persiapan alatnya. Alat yang pribadi atau tim lah pokoknya. Dari kalau yang pribadi ya paling penting kan sleeping bag kayak gitu-gitu deh, jaket itu minimal jangan lewat lah, jangan ketinggalan. Terus raincoat juga karena kan kondisi hutan. Apalagi hutan kan gunung. Kita nggak tahu gitu. Betul. Pasti ada turun hujan gitu. Meskipun di musim panas gitu kan. Tiba-tiba aja ya hujan. Apalagi Gunung Salak. Di pos 1 ini cerah. Tapi pos 2 tuh udah hujan. Udah gelap ya? Udah nggak karuan gitu cuacanya. Oke. Kan banyak juga ya pendaki yang nggak bawa sleeping bag, akhirnya kan hipotermia dan banyak juga kecelakaan seperti itu. Ya sangat disayangkan sih sebenarnya. Berarti kesalahan dari kita sendiri kali ya? Kesalahan dari dia sendiri gitu. Karena memang persiapannya kurang. Persiapannya kurang. Oke. Itu yang ketiga.
Lanjut, Yes. Keempat itu persiapan logistik. Oke. Ya, karena kita balik lagi nih yang kedua kan. Kedua kan kita harus tahu nih infonya. Gunungnya ada sumber air apa enggak, Iya. di pos berapa ada sumber airnya. Jadi kita tuh harus balik lagi ke yang kedua itu. Oke, benar-benar. Harus tahu tracknya. Iya, persiapannya harus matang. Jangan sampai kita ngendaki misalnya Gunung Cikura yang minim sumber air gitu. Kita bawa air seadanya kan itu nyiksa kita juga. Iya, betul. Pengalaman juga tuh temen gue juga. Gak bawa minum. Minumnya kurang. Dia nggak tahu prepare info gunungnya gunung itu seperti apa. Dia naik aja dan akhirnya kan dia di puncak itu ya kehabisan air gitu. Untungnya kan banyak orang juga jadi bisa ditolong lah. Jadi bisa minta lah ya. Bisa minum juga. Iya benar-benar. Ngeri juga Jis ya. Ngeri kalau kayak gitu. Tapi kalau emang di gunung sih ya salut juga orang-orangnya ya sangat apa ya namanya? Saling membantu gitu. Iya, nggak egois gitu ya. Nggak egois. Begitu orang lihat padahal bukan satu tim kita nih, tapi ada teman yang baru nyampe terus dia kekurangan air apa segala macam langsung pasti dibantu. Bener-bener. Oke. Solid lah kalau udah naik gunung. Oke, lanjut yang ke berapa? 5? 5 ya? 5. Ya kondisi kesehatan itu harus baik. Ya. Pas hari H-nya ya. Jangan sampai lu udah sakit nih. Lu maksain. Wah, itu udah salah. Udah enggak bener. Ya. Mendingan lu udahlah istirahat, pulang lagi gitu. Oh iya. Iya. Jangan sampai lu kalau lu maksain juga ya kasihan temen-temennya. Bener. Jadi ngerepotin yang lain ya. Ngerepotin yang lain. Kalau wah misalnya sakit demam atau apa, kita nggak bilang, terus aja jalan. Terus pasti kan kondisi semakin atas itu semakin lemah. Iya benar. Nah itu kan kasihan juga teman-teman yang repot kan. Iya harus gendong atau harus apa? Gendong harus apa ya nolongin dia lah istilahnya kan. Iya benar. Yang lain juga kan nggak bisa egois juga, harusnya udah nyampe tapi karena ada satu teman yang sakit ya, akhirnya kita fokus ke teman kita itu jadinya ya. Kita juga jadi nolongin lah istilahnya kan kita nggak bisa egois. Iya masa ya ninggalin. Itu puncak nih harus puncak enggak gitu juga. Tapi yang sakit ya harus bilang aja gitu. Jangan sampai lu egois aja udah. Bodoh sakit juga. Gue bisa kok. Jangan ya. Iya jangan kayak gitu. Intinya kalau misalkan naik gunung biasanya kan per tim gitu ya. Iya per tim. Ya harus mikirin yang lain juga ya. Iya. Jangan mentingin puncak sendiri ya. Dan mentingin diri sendiri juga benar. Oke, terakhir. Yang terakhir itu ke-6. Persiapan kondisi darurat lah. Apa tuh? Ya lu harus cerita ke orang terdekat lah lu. Misalnya kita mau naik Gunung Salak ya ceritakan naik Gunung Salak sama siapa, naik apa, terus turun jam berapa itu harus diceritakan karena kan kita takutnya ya estimasi kita udah diceritakan nih estimasinya Bu saya pulang jam sekian gitu tanggal sekian tapi kan kita nggak datang pasti ibu kita nyari dong. Bener. Lalu informasiin lah ke base camp gitu. Jangan sampai kita ngedaki tapi nggak ada yang tahu wah itu udah bahaya ya takutnya di atas ada apa-apa kita tersesat di atas lama-lama ya sebisa survive-nya ya nggak bakal lama kita bisa survive di alam lah istilahnya apalagi kehabisan logistiknya tadi ya kalau memang yang expert mungkin bisa lagi gitu, dia bisa bertahan hidup di hutan dia naik pohon atau apa makan apapun gitu bener kalau pendaki ya seperti kita kan ya nggak dibekali dengan survival gitu dengan survival kayak gitu jadi istilahnya kalau memang punya cewek ya ceritakan aja ke cewek wah bener, ya kan kalau jomblo ya ke ibu aja gitu. Jadi gitu teman ngoceh jadi kalau kalian mau naik gunung itu harus cerita mau ke keluarga atau ke siapa kapan kalian berangkat kapan waktunya pulang itu harus benar-benar dikasih tahu ke kerabat atau keluarga kita ya Jis ya karena kalau misalkan sampai ada apa-apa di atas amit-amit sih ya jadi orang terdekat kita tuh tahu gitu loh paling enggak ngabarin ke teman kita yang lain kalau anak saya belum pulang nih atau pacar saya belum pulang gimana takutnya tersesat atau apa kan bisa ada tim rescue langsung datang ya gitu. Oh gitu teman ngoceh jadi enggak
kita nggak tersesat ya udah nggak ada yang nyari kan. Gila ya. Sedih amat. Sedih banget kan. Kecuali dia jadi hachi, Iya. gak ada yang nyari. Seenggaknya kalau telat sedikit langsung dilaporin kan, Iya. waktunya agak cepet Iya, gitu, benar. ya kan. Meskipun kan orang tua juga pasti ada rasa, wah kok belum pulang-pulang, tapi kan kalau telat dikit udah terancam juga Iya, gitu kan. benar. Iya, Oke, itu tadi ya Jis mengenai 6 persiapan lah, persiapan dasar itu. Oke, persiapan dasar. Ada itunya juga ya, ada pengetahuannya juga ya. Iya sebenarnya. Gak bisa sembarangan. Enggak. Ya kalau memang sembarangan ya gitu jatuhnya Iya. banyak kecelakaan yang terjadi gitu kan. Gak pulang lah, nyasar, ada yang hipo lah, banyak lah kecelakaan kayak gitu. Oke, gitu ya Jis. Berarti kalau misalkan naik gunung itu harus berkelompok ya? Ya, minimal 2 orang lah. Jangan sendiri. Jangan sendiri, kalau lu tersesat sakit siapa yang mau Siapa bantu nolong, gitu ya kan? benar. Seenggaknya kalau berdua ada Iya, satu berdua. orang nih yang bisa nolongin. Ya, bertiga lah intinya lah, bertiga. Ya, lebih baik sih lebih baik bertim gitu bertiga ya. itu. Ada timnya ya. Nah, oke Jis, kita lanjut lagi ya. Ya. Tadi kita udah bahas 6 persiapan dasar. Oke, kalau lo sendiri dari 2013 sampai sekarang 2020, kira-kira udah berapa gunung nih yang lo daki? Paling Jawa Barat ya. Iya. Kalau Jawa Barat semua. Paling Ada berapa? Jawa Barat ada berapa ya? Gunung Salak, Hah? Bukit, Yuk. terus Ciremai, Hmm? Cikuray, Hmm? Gunung Gede, Gunung Oke. Pangrango, Iya. terus Galunggung nih, Hmm? Guntur, Iya. apa lagi ya? Ya paling gunung-gunung kecil gitu. Oke. Dari semua yang tadi lu udah sebutin, ada nggak sih Jis yang lu nggak sampai puncak? Ada. Ada. Kenapa tuh? Karena kondisi temen yang Ada yang sakit, ada yang nggak sakit, nggak kuat. buru-buru kayak gitu. Oh. Jadi dia pengen turun cepat. Hmm? Terus ada juga yang sakit. Oke. Jadi gua nggak lanjut. Ya karena kan naik gunung itu nggak semata-mata puncak sebenarnya. Iya, gitu aja gitu. Iya. Kalau gue tuh naik gunung kayak terobsesi gitu. Wah, gue harus Sampai naik puncak. semua nih gitu kan. Naik semua gunung di Pulau Jawa. Enggak gitu. Gue cuman menikmati aja gitu. Wih. Menikmati Iya. ya enaknya lah pokoknya. Suasananya beda gitu. Kita kumpul sama temen, no HP gitu. Kita ngobrol ceria sampai pagi. Bener. Kadang kayak gitu kan. Iya. Kalau di ya tahu sendiri lah di kota gitu kan. Kalau nongkrong ngapain aja sih? Paling ngegame, Bener. Mabar ya. mabar. Soalnya di gunung udah Iya. otomatis nggak ada sinyal Nggak ada tuh, sinyal. itu satu. Jadi Nah. quality time tuh bener-bener Bener. ngobrol sama teman-teman, bener gak sih? Gue sukanya itu kayak gitu. Bener-bener curhat istilahnya kan. Bener-bener cerita masa lalu, masa kecil sama teman-teman. Enaknya kayak gitu kalau naik gunung. Oke. Itu kan lu ya Jis, kalau misalkan lu naik gunung itu nyari ketenangan lah apa segala macam. Nah, tapi yuk beberapa orang atau mungkin banyak ya, ada yang cuma ngikutin tren kayak gitu-gitu. Itu menurut lo gimana Jis? Ya sebenarnya Sasa aja sih. sah aja. Terserah dia mau pamer di IG kan. Gua Sekarang naik kan kayak gunung gitu nih. ya. Naik gunung nih gue naik gunung ini. Banyak yang seperti itu. Nah, kembali lagi yang kayak gitu-gitu tuh nggak ada persiapan menurut gue. Oke. Iya. Makanya ada yang pulang sampai sakit kayak gitu-gitu kan. Bener. Iya, ngeri juga ya. Ngeri. Itu harus teman-teman tahu nih kalau misalkan naik gunung tuh ya tadi Aji sudah sebutin ada 6 dasar yang harus teman-teman tahu kalau mau naik gunung gitu. Iya ya. Intinya sekarang gunung tuh rame banget istilahnya. Rame. Udah hype lah istilahnya ya. Iya. Gue juga kan pendaki baru tapi nggak ngikutin wah gue harus naik gunung ini gue harus post di IG. Nggak kayak gitu. Gue tuh orangnya nggak obsesi banget naik gunung. Kalau misalnya gue naik gunung nih nggak sampai puncak ya udah nggak apa-apa. Gue kan memang perjalanannya gitu. Kalau jalan jauh itu beda lah rasanya. Jalan kaki gitu ya apa ya, senengnya beda gitu. Iya, rasanya ya. Meskipun capek tapi gue dapet feel yang beda gitu. Dapet sesuatu yang wow, nggak bisa gue dapetin setiap hari kalau lagi di kota gitu ya. Bener. Oke Jis, nggak semua gunung yang udah lu datengin itu lu sampai puncak. Nah, diantara itu semua yang menurut lu gunung yang paling keren pemandangannya itu gunung apa? Gunung Merbabu sih.
Merbabu di malam hari. Lu lihat Milky Way-nya ya? Ya karena dia kan istilahnya padang ya, padang savana, nggak ada pohon sama sekali. Gue foto juga keren banget. Iya. Dan gue nikmatin itu sendirian. Iya. Temen gue kan tidur, gue kedinginan nih. Udahlah bodo amat, yang penting gue nikmatin pemandangan yang beda gitu. Iya. Indah banget. Fotonya masih ada gak? Fotonya ada. Ntar lu kirim ke gue ya, gue tampilin sini ya. Siap. Oke. Merbabu ya. Merbabu. Sering dengar sih cerita teman-teman, kan teman gue ada juga beberapa yang suka naik gunung gitu ya, Jis. Merbabu sih enak. Gue tuh sering diajakin juga, Jis. Tapi belum ada kesempatan buat naik. Terus kayaknya rasanya udah beda. Dulu tuh gue sering naik Gunung Salak waktu zaman-zaman gue SD. Kelas 4, 5, 6 tuh hampir Sabtu Minggu gue naik gunung. Gitu, sampai gue pernah dikejar babi gitu ya? Kejar babi. Jadi kalau misalkan anak-anak sekarang nih baru dikejar babi, gue tuh udah zaman Udah SD udah dulu pernah ya? dikejar babi gitu. Lu tahu babi hutan? Gede. Segede apa? Ya, gede warna hitam, terus ada taringnya kayak taring, gitu kan. Terus kayak anak pang gitu. Ada cocokan kayak gitu ya. Itu gue bener-bener Jis dikejar-kejar babi yang bener-bener nggak tahu gue harus lari kemana, ya udah lari Jis. Itu zaman pramuka deh kalau gak salah, gue pramuka dari SD gue tuh. Gila, gue tuh mau ke Curug Mading yang ini nih, yang pernah kita datengin sama teman-teman waktu itu. Nah tapi untungnya gara-gara dikejar babi ini, gue jadi bisa nemuin itu curug. Oh iya benar. Iya gila, itu ternyata bukan babi biasa. Babi penunjuk jalan coy. Luar biasa kan. Keren. Iya, tapi kalau sekarang sih gue kalau misalkan diajakin naik gunung tuh gitu Jis, waktunya kan kadang Sabtu Minggu gue manggung juga, karena kan kalau naik gunung perlu persiapan yang tadi. Gue nggak mau sembarangan. Iyalah. Gue nggak mau cuman naik terus gue dapat foto gue posting kayak gitu doang. Gue nggak mau kayak gitu. Gue nggak mau kayak gitu. Kalau misalkan gue naik gunung, nyoba lagi nih naik gunung, kan gue kerja juga ya, terus turun dari gunung gue sakit, yang ada gue malah ngerusak jadwal gue yang berikutnya gitu. Jadi itu sih sebenarnya bukan gue nggak mau karena emang nggak mau gitu ya. Bukan, nggak suka juga gue suka Jis. Sejujurnya gue lebih senang naik gunung daripada ke laut gitu ya. Ke pantai gitu ya. Karena suasana kayak gini tuh gue seneng. Untung nih gue punya tempat kayak gini deket rumah gue gitu loh. Jadi ya pas aja ngocehin lo bahas tentang gunung di tempatnya kayak gini. Iya, cuma 15 menit dari rumah. 10 menit teman-teman. Tempat ini tuh 10 menit dari rumah gua. Rekomen banget. Iya. Gitu. Oke, Jis. Jadi kita lanjut lagi. Ya intinya sebenarnya naik gunung tuh bukan semata-mata buat pamer-pamer lah istilahnya. Oh, iya. Ya. Dan intinya lu kalau naik gunung itu ya harus persiapan. Intinya sih nggak ada lagi sebenarnya ya. Cuman itu doang sih pesan-pesan gue mah. Iya. Jangan sampai tiba-tiba ngedaki aja kan. Jangan. Diajak misalnya sama gebetannya. Iya. Oh yo aku sini ngedaki. Jangan mau dulu, siapin dulu, ya kan? Iya, harus persiapan sampai mateng. Jis, sekarang gue mau bahas tentang pengalaman horor lu selama naik gunung. Ada nggak sih? Sebenarnya ya gitu. Teman-teman sih sering mengalami, tapi gua nggak terlalu nggak sesering dan gua nggak percaya gitu. Tadinya agak skeptis juga. Iya. Bahwa karena apa ya, yang diceritain tuh ya sedikit nggak masuk akal gitu kan. Ketemu pocong lah, atau gua bercandain gini, masa pocong naik gunung, dia aja jalan susahan, kata gue gitu. Gue sih bukan sompra atau apapun, tapi emang ya buat gue nggak takut lah, rasa gue nyemangatin diri sendiri tadinya. Karena ketakutan itu hanya karena gelap aja sih. Iya, benar. Kata gue mah kalau kayak gini kan cerah nih, nggak lu takut ya? Enggak kan? Coba kalau ini gelap. Iya. Malah suara angin pun jadi horor gitu. Jadi kita aja halu ya, Jis. Halu, sebenarnya halu sih sebenarnya. Iya, halu. Kayak apa? Oh iya, Jis, kalau misalkan orang-orang yang sering jatuh ke jurang lah, terus hipo kayak gitu-gitu. Itu gimana ya, Jis? Ya misalkan kalau satu kelompok ngalamin hal yang sama pada saat yang bersamaan, hipo bareng-bareng tuh. Waduh. Ngeri juga ya. Pernah enggak sih lu? Gue sih belum pernah ya menemuin, maksudnya
teman-teman gue hipo gitu Iya. belum pernah. Tapi kalau memang sampai hipo semuanya hipo, udah Ngeri ya. nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Udah pasti ya udahlah di situ aja tuh. Emang takdirnya di situ gitu. Iya benar. Nah balik lagi kan itu nggak persiapan kalau Iya. kayak gitu. Kalau jaketnya tebal mah insya Allah aman ya. Enggak pakai sleeping bag Oke. aman. Kalau Nggak bakal kayak gitu. Oke, Jis. Kalau misalkan kita bahas tentang perjalanan malam nih, tadi kan lo bilang kalau cerah kayak gini aman, kita nggak akan takut. Iya. Kalau perjalanan malam itu gimana? Tetap jalan atau tidur dulu sampai nunggu pagi? Tetap jalan. Gue pernah jalan malam di Gunung Gede itu. Jam 7 malam ya. Jam 7 malam, lu jalan sampai Surya Kencana itu jam sekitar setengah 12. wow. Gue jalan terus pos 1 aman, pos 2 aman. Sebenarnya kalau kita positive thinking Nyampe sebenarnya nggak ada hal-hal yang gaib juga sebenarnya. Memang sih ada suara-suara Ada aja. aneh, suara-suara gitu. Gue anggapnya oh itu binatang atau apapun kayak gitulah. Iya benar. Jangan terlalu Fokus kita, waduh ada suara ini kita mikirin situ ya. situ gitu. Yang ada kita ketakutan sama hal itu. Iya. Oke, kita lanjut lagi. Soal perjalanan malam. Nah, itu prepare-nya gimana, Jis? Pakai senter Ya, pakai headlamp yang headlamp yang ditaruh di kepala. Ya, kesiapan fisik lah. Iya. Karena beda juga kan. Dingin gak sih jalan malam kayak gitu? Banget, dingin banget. Karena gue di rumah aja nih kalau misalkan malam gitu ya. Terus depan rumah gue berkabut, Dingin ya. hawanya dingin, apalagi kan ini naik gunung terus kita jalan kayak gitu-gitu pasti prepare ya. Campur aduk, dingin, serem, Gelap. itu pasti kan gelap. Iya. Apapun suaranya disangkanya kan mistis. Oh iya, benar. Berarti itu oke, Jis. Jalan malam. Yang mimpinnya siapa, Jis? Temen gue sih sebenarnya Dia di depan. di depan deh. Otomatis kan kalau misalkan ada apa-apa ntar dia duluan yang kena. Iya. Pakai itu kali ya, tongkat dulu kali ya atau apa? Enggak sih, Tapi ya center sih. center aja. Center ada. Jadi sebenarnya kalau jalan malam juga enak juga sih sebenarnya. Cepet nyampe karena ada rasa takut. Oh, Kita nggak lama-lama duduk. duduk. Ayo buruan. buruan nyampe kayak gitu. Tapi kan tadi nggak boleh buru-buru kayak gitu. Iya sih sebenarnya. Heeh. Tapi kan hawanya beda ya. Awalnya beda kalau malam. Itu kan emang karena jadwal kerja aja. Jadi terpaksa berangkat malam. Sebenarnya nggak boleh lah kalau berangkat malam. Itu nggak ada larangan, Jis, kalau misalkan di pos gitu nggak boleh. Sampai jam 6 kali. Itu terakhir itu. Oh ya? Terakhir berangkat rombongan terakhir itu. Sampai jam 6 sore. Berarti yang sisanya Nggak boleh. yang baru sampai nih. Berarti dia naiknya Dan besok. Nunggu dulu. Iya. Oh, dia nginep dulu di situ ya. Iya. Oke. Lebih baik nginep dulu sih sebenarnya. Lebih aman ya. Lebih aman. Jadi nyiapin fisik juga biar nggak apa ya tiba-tiba langsung aja. Iya benar. Ntar kan kaget. Oke, kalau misalkan ada pas lu ngendaki, Jis, ada istilah-istilah khusus nggak sih yang mimpin tuh namanya apa? Terus kalau misalkan touring sih kan ada swiper kayak gitu-gitu. Iya, sama kayak Sama? gitu. Sama aja sebenarnya. Sama leader ada sweeper kayak gitu. Iya. Fungsi leader otomatis nih. Iya. Dia yang tahu yang paling tahu paling medan tahu kali ya? Iya, yang paling tahu medan. Heeh. Sweeper ya di belakang dia. Sama aja sama kayak touring. Kayak touring ya. Oh, oke. Ada leader, ada sweeper. Sweeper jangan mencuri. Bukan yang Itu ya? beda. Beda. Itu ada orang. Oke, lanjut lagi ya. Oke. Next. Gunung apa Question. yang lagi pengen lu naikin? Gunung Yang sampai sekarang masih belum kesampaian nih. di pulau-pulau Kalimantan kali ya. Kalimantan. Sejauh Iya. ini baru Jawa ya? Iya. Pokoknya luar pulau aja pengen. Ya karena waktu juga. Karena kita kan orang kerja juga. Kalau nggak kerja ya kita nggak bisa jalan-jalan itu kan. Iya. Nggak bisa sembarangan ya. Oke, balik lagi ke duit berarti ya, persiapan. Duit. Kalau misalkan sekali naik gunung kira-kira habisnya berapa duit sih? Kira-kira sih untuk persiapan bekal kita, transport segala macam. Sebenarnya murah sih sebenarnya. Kalau perjalanan transport. Cuman untuk
luar pulau ya Lebih lebih gede. gede gitu, nyampe ya 2 juta, 1,5 juta kayak gitu. Kalau luar pulau ya. Luar pulau. Kalau di Jawa Tengah itu sih murah-murah sebenarnya, 600 kita bawa juga udah bisa sebenarnya. Pokoknya intinya naik gunung itu wisata yang murah lah istilahnya. Cuman iya. alat-alatnya ya lumayan lah. Iya. Alat-alatnya. Oke, soal alat Jis. Kasih tahu teman-teman dong Jis. Alat-alat tuh apa aja yang harus disiapin? Karena gue juga kadang bingung nih kalau ditanya apakah barang-barang yang gue punya tuh bisa gue pakai atau memang ada alat khusus yang harus gue beli gitu loh. Ya alat pribadi sebenarnya yang paling penting tuh ya. Apa aja? Sleeping bag. Oke. Sepatu lah, sepatu hiking ya, enggak Yang gede jangan banget. pakai kompas, jangan. Kalau naik gunung apa naik ke mall itu. Jangan pakai high heel. Iya kan, susah kayak gitu. Oke, apalagi? Terus headlamp, ya alat-alat pribadi kecil aja. Terus sama apa ya? Carrier nah ya, carrier. Itu doang sih sebenarnya. Iya. Itu harganya lumayan ya kalau beli ya. Lumayan. Tapi kalau belum punya mah bisa sewa kali ya atau pinjem. Ada sewa, tempat sewa sekarang udah banyak. Oh, udah banyak. Harganya lumayan ya kalau misalkan beli nih bisa kena harga 1 jutaan, kalau sewa paling 200-an kayak gitu kali nyampe. Enggak, kalau sewa ya paling 30-50 itu hitungannya per hari. Oh, per hari. Jadi enggak semahal 200 enggak. Oh, paling gini aja sih ya, kalau misalkan lu mau konsen naik gunung baru lu beli. Kalau misalkan lu naiknya cuma sekali dua kali ya doang udah mah sewa aja. Sewa aja gitu ya. Iya benar. Iya, alat-alat pribadi kayak gitu bisa disewa kok. SB, matras kayak gitu, sleeping bag, semuanya bisa disewa sebenarnya. Murah ya? Murah. Satu barang dapat 30.000 per hari. Wah. Nice ya. Enak, banyak kok di Bogor, udah banyak. Udah banyak. Iya, itu teman-teman. Jadi mantap nih tipsnya dari Ajis tentang apa persiapan kita kalau mau naik gunung. Jis, ada lagi yang mau disampaikan ke teman-teman? Kira-kira tipsnya apalagi buat teman-teman pemula yang mau naik gunung? Ya, buat teman-teman pemula, yang baiknya persiapan lah intinya yang udah gue sebutin kan tadi. Jangan sampai lu ikut hype gitu kan. Sekarang tuh sebenarnya dulu ya, ketika gue naik gunung tuh ada perasaan, jadi gue keren banget nih. Wih. Ya kan? Turun gunung, waduh keren banget. Tapi sekarang tuh udah biasa gitu. Udah ya orang semua udah bisa gitu. Udah bisa, bener. Gue pikirnya juga dulu naik gunung tuh kayaknya susah deh. Kita harus bisa baca peta. Kita harus bawa kompas sebenarnya. Ya emang penting itu harus dibawa juga sebenarnya. Cuman karena kan semua gunung ya sekarang udah dibuka jalurnya. Semuanya udah jelas. Bener. Ada tanda tinggal ngikutin aja ya. Ngikutin ya. Kalau kayak jalan aja, jalan raya. Kalau mau ke Jakarta, oh ini loh. Ini Jakarta, ini banyak petunjuk ada ya. Petunjuk sebenarnya. Gak kayak pikiran gue dulu. Wah ngeri naik gunung gila. Takut ada apa-apa. Takut ada apa-apa, gue takut kesesat. Nah gue juga bingung kalau orang yang tersesat itu keadaannya seperti apa. Gue juga masih bingung juga. Tanda tanya apakah dia kan pasti ada tanda-tanda larangan lu nggak boleh ke situ. Misalkan dia so tahu, kayaknya lewat sini lebih dekat gitu. Kalau lihat rutenya kayak gitu kan, mungkin dia lewat situ. Gitu. Jadi akhirnya dia nggak bisa balik lagi. Akhirnya dia kesesat, nggak bisa balik lagi. Pokoknya ikutin on the track aja istilahnya. Jangan kalau lu nggak punya kemampuan untuk baca peta, pakai kompas, jangan so tahu. Ini kayaknya belah ini jalur ini cepet deh. Tahu ya. Jangan kayak gitu. On the track aja sesuai rute. Kan sudah dikasih juga petanya sama pengelola gunung juga. Ada ya? Sudah ada. Di pos ini. Di pos awal tuh udah dikasih tahu. Iya. Nggak boleh ke sana atau nggak boleh sini. Terus harus berhenti di pos sampai jam berapa? Ada semua ya. Ada semua. Oke. Oh, satu lagi Jis. Gua pernah lihat postingan gitu ya di sosmed. Ada kondisi satu gunung tuh rame, terus habis itu si pendaki malah nyampah. Gunungnya tuh kotor. Menurut lo gimana?
sama hal kayak gitu. Nah ini menurut gua sih sangat disayangkan ya. Salah ya. Sangat salah. Karena mungkin ya kembali lagi dia bukan apa ya, naik gunung itu bukan karena rasa apa ya namanya, rasa ingin menenangkan diri, bukan. Kayaknya dia hanya buat happy gitu. Ya buat dapat postingan gitu. Karena kalau kayak tipe-tipe gua ya kalau lihat sampah ya perasaan tuh waduh gua harus bersih nih, nggak boleh buang sampah sembarangan. Kayak gitu pasti ada rasa kayak gitu kalau penyuka alam kayak gitu, penikmat alam. Pasti ada rasa kayak gitu. Kalau menurut gua yang kayak gitu oknum lah istilahnya ya. Pasti ada aja sebenarnya orang yang kayak yang nggak mempedulikan lingkungan gitu. Banyak yang kayak gitu. Tapi ya mudah-mudahan teman-teman semua yang mau naik gunung aware juga sama lingkungan, jangan buang sampah sembarangan gitu ya. Sampah yang kita bawa ya kita bawa balik lagi, jangan dibuang di situ. Iya benar. Jangan sampai kita ninggalin sampah di gunung, bener gak? Jangan mentang-mentang kita bayar, siapa yang nyapuin kan? Itu. Di gunung loh, ini bukan di wisata di bawah gitu kan ya. Yang orang lihat bukan sampah rumah bisa nenek tinggal. lu gitu kan. Rumah nenek. Rumah nenek kan kita buang sampah pasti dibersihin. Iya, gitu. ada yang bersihin. Di gunung, Siapa sampahnya yang mau bersihin? dimakan sama si Mangki. Bener. Enggak kan? Gak bakal. Oke, itu dia tadi. Jis, thank you banget loh Jis udah mau diocehin. Ya. Ini bermanfaat banget buat gue juga, terus buat teman-teman ngoceh semuanya. Thank you banget ya Jis. Ya, semoga aja yang disampaikan ya inilah bagus gitu kan ya. Karena gue juga bukan ahli dalam pendakian gunung istilahnya. Tapi lu punya cerita yang punya cerita dan pengalaman yang bisa diambil lah hikmahnya sama teman-teman ngoceh semua. Jadi yang gue sampaikan ya pengalaman pribadi selama gue naik gunung aja. Karena gue udah pernah merasakan apa ya, nggak persiapan kayak gitu. Jadi kan harusnya sekarang teman-teman ya harus lebih aware lah sama diri sendiri gitu kan. Jangan sampai kayak gue yang dulu gitu kan. Yang pertama kali naik gunung, gue langsung kaget, gue kecapean kayak gitu. Jadi jangan sampai kayak gitulah. Oke, itu dia tadi tips-tips dari Ajis. Oke, teman ngoceh, sampai di sini dulu Ajis ya. Oke. Sampai ketemu lagi di Ocehin Elvi episode berikutnya, bos.